Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahma dari kelas Tadris Biologi C semester 4. Saya akan menjelaskan mengenai suksesi. Apa yang dimaksud dengan suksesi? Nah, suksesi merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung satu arah secara teratur dalam jangka waktu tertentu, sehingga terbentuk suatu komunitas yang lebih teratur dan juga stabil, yang berbeda dengan komunitas semula. Nah, akhir dari proses suksesi komunitas ini adalah terbentuknya suatu komunitas yang klimaks. Nah, komunitas klimaks merupakan suatu komunitas terakhir dan stabil atau tidak berubah yang telah mencapai keseimbangan dalam lingkungannya. Nah, suksesi terbagi menjadi dua, yaitu suksesi primer dan juga suksesi sekunder. Yang pertama, suksesi primer. Nah, suksesi primer merupakan suksesi yang terjadi jika komunitas asal di suatu ekosistem terganggu dan menjadi hilang komunitas asal tersebut secara total, sehingga di tempat komunitas asal tersebut akan terbentuk habitat baru. Nah, gangguannya itu seperti tanah longsor, letusan gunung Merapi, endapan lumpur di muara sungai, dan juga lainnya. Yang kedua yaitu suksesi sekunder. Nah, suksesi sekunder adalah suksesi yang terjadi jika suatu komunitas mengalami gangguan baik secara alami maupun buatan. Nah, gangguan tersebut tidak merusak total tempat tumbuh organisme, sehingga dalam komunitas tersebut substrat lama dan juga kehidupan masih ada. Nah, contoh gangguannya itu seperti kebakaran, banjir, gelombang laut, angin kencang, penebangan hutan, dan lainnya. Lalu bagaimana proses atau tahapan terjadinya suksesi? Nah, oleh karena itu, simak penjelasannya dengan baik-baik ya. Terdapat beberapa tahapan terjadinya suksesi, yaitu ada nudasi, migrasi, esesis, kompetisi, reaksi, dan stabilisasi. Nah, yang pertama, nudasi. Pada tahap nudasi ini merupakan proses awal terjadinya pertumbuhan pada lahan terbuka atau kosong. Yang kedua, migrasi. Nah, pada migrasi ini mulai munculnya biji atau alat berkecambahan lainnya yang datang. Nah, yang ketiga yaitu esesis, di mana biji atau perkecambahan tersebut yang menetap mulai berkecambah, lalu tumbuh dan mulai bereproduksi. Lalu selanjutnya kompetisi. Nah, pada kompetisi ini biji atau perkecambahan tersebut terjadi kompetisi. Yang kuat akan menggantikan spesies yang lama, dan yang lama kemungkinan akan mati. Kemudian reaksi. Nah, pada tahap reaksi ini terjadinya perubahan dari tempat tersebut dengan munculnya habitat-habitat baru yang dikarenakan hadirnya spesies dari awal. Nah, lalu yang terakhir adalah stabilisasi. Nah, pada stabilisasi ini populasi jenis tumbuhan akan mencapai titik akhir kondisi yang seimbang, maka akan terbentuk suatu ekosistem yang lengkap. Nah, di sini ada contoh suksesi sekunder yang diakibatkan oleh kebakaran hutan. Yang pertama kita bisa lihat ya, di sini ada hutan-hutan yang dipenuhi oleh pepohonan. Lalu yang kedua mengalami gangguan yaitu kebakaran pada hutan tersebut. Lalu yang ketiga, api-api menghancurkan tumbuhan-tumbuhan di sekitar hutan. Nah, yang keempat, api tersebut padam dan permukaan tanah akan sedikit rusak. Lalu yang kelima, rerumputan dan juga tumbuhan perdu lainnya akan tumbuh kembali lebih dulu. Lalu yang keenam, semak-semak kecil dan juga pepohonan mulai menjajah area hutan tersebut kan. Nah, lalu selanjutnya pohon-pohon besar tumbuh sepenuhnya, sementara pohon-pohon kecil tumbuh di bawahnya. Nah, yang terakhir ekosistem hutan kembali seperti keadaan yang sama, seperti keadaan yang semula, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.